lagi dengan saya, Kak Herlina di channel Cendekia Bumi Kartini. Video ini adalah video part ketiga materi pangkat dan akar, di mana hari ini kita akan belajar bagaimana cara merasionalkan pecahan dengan penyebut berbentuk akar. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, kita bahas materi merasionalkan penyebut pecahan berbentuk akar. Nah, jadi teman-teman, jika ada pecahan yang penyebutnya itu berbentuk akar seperti ini, itu tidak boleh ya, dan harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Nah, caranya itu mudah sekali ya. Jadi kalau ada bentuk pertama seperti ini ya, A per akar B, maka cara merasionalkannya adalah ini A per akar B kita kalikan dengan penyebutnya yang berbentuk akar ini. Jadi kita kalikan dengan akar B per akar B. Nah, mudah sekali ya. Contohnya, di sini ada rasionalkan bentuk akar berikut. Yang pertama kita punya 2 per akar 7 ya. Dan kemudian yang kedua ada 3 per 2 akar 3. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu. Ada 2 per akar 7. Nah, ini berarti caranya adalah 2 per akar 7. Kita kalikan dengan penyebutnya ini, akar 7 ya. Jadi, kita kalikan dengan akar 7 per akar 7. Nah, tinggal kita kalikan. 2 kali akar 7 berarti 2 akar 7, ya kan? Kemudian, akar 7 kali akar 7 berarti hasilnya adalah 7. Jadi ingat ya, misalnya kita punya akar yang sama gitu kan. Akar 7 kali akar 7, hasilnya ya 7 gitu ya. Yang B, kita punya 3 per 2 akar 3. Nah, ini juga caranya sama, jadi kita tulis 3 per 2 akar 3. Nah, ini kita kalikan dengan akar yang di penyebutnya ya, yaitu akar 3 per akar 3. Sehingga kita peroleh 3 dikali akar 3 ya, berarti 3 akar 3 ya. Kemudian 2 akar 3 dikali akar 3 berarti akar 3 kali akar 3 itu kan 3 ya. Nah, 2 kali 3 itu 6. Sehingga di sini ini bisa kita sederhanakan ya, bagi 3. 3 bagi 3 dapat 1, 6 bagi 3 dapat 2. Sehingga hasilnya adalah akar 3 per 2. Nah, begitu. Mudah ya? Nah, di sini kalau bentuknya seperti ini nih teman-teman. Jadi, di sini ada A per B plus akar C ya. Nah, kalau seperti ini bentuknya, maka tetap kita kalikan dengan penyebutnya, tapi tandanya ini diubah ya. Jadi, kalau bentuknya A per B plus akar C, ini kita tulis ya, A kita tulis A per B plus akar C, ya kan? Ini kita kalikan dengan penyebutnya, tapi tandanya diganti. Awalnya plus, kita ubah jadi min. Jadi B min akar C. Nah, per B min akar C. Nah, seperti itu. Yang ini juga sama. Kalau kita punya A per B min akar C, maka kita kalikan dengan penyebutnya, tapi min kita ubah jadi plus ya. Jadi B plus akar C per B plus akar C. Nah, begitu. Nah, yang bentuk C dan D ini juga sama ya caranya ya. Nah, ini A per akar B plus akar C. Kita kalikan dengan yang penyebutnya, tapi tandanya diganti. Plus berarti ganti jadi min, gitu ya. Berarti di sini akar B min akar C per
akar B min akar C. Nah, gitu. Dan yang terakhir kita punya A per akar B min akar C. Berarti ini kita kalikan dengan, nah yang penyebutnya min ganti jadi plus ya. Jadi akar B plus akar C per akar B plus akar C. Mudah ya teman-teman ya. Jadi tinggal caranya kalikan dengan penyebutnya ya, yang bawah tapi tandanya diganti. Yang awalnya plus jadi min, yang awalnya min jadi plus. Nah, sebelum ke contoh soal, ini ada sedikit catatan ya. Kalau kita punya perkalian A plus B dikali A min B, maka caranya adalah di sini tandanya berbeda ya. Yang satu positif, yang satu plus, yang satu min. Nah, caranya adalah ini A-nya kita kuadratkan dikurangi B kuadrat. Jadi kalau ada A plus B dikali A min B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Tapi kalau bentuknya adalah seperti ini, A plus B dikali A plus B, atau A min B dikali A min B. Di sini tandanya berarti sama gitu ya. Nah, caranya harus kita kalikan satu persatu. Jadi A kali A, kemudian A kali B. Kalau sudah, baru gantian B kali A, kemudian B kali B. Sehingga di sini hasilnya adalah A kali A, ini kan A kuadrat ya. A kuadrat, A kali B itu AB, kemudian B kali A itu juga AB ya. Ditambah B kali B itu B kuadrat. Nah, sehingga hasilnya adalah A kuadrat ditambah AB ditambah AB berarti 2AB ditambah B kuadrat. Begitu ya. Jadi kalau tandanya berbeda, langsung A kuadrat min B kuadrat, tapi kalau tandanya sama harus dikalikan satu per satu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, yang pertama, rasionalkan bentuk akar 3 per 3 plus akar 5. Nah, ini penyebutnya kan ada akarnya ya. Ini tidak boleh, jadi harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Oke, kita kerjakan. Akar 3 per 3 plus akar 5. Nah, berarti di sini sama dengan, nah ini kita tulis lagi soalnya, akar 3 per 3 plus akar 5, nah kita kalikan dengan yang bawah, yang penyebut ya, tapi tandanya diubah. Di sini awalnya plus, maka ubah jadi min. 3 min akar 5 per 3 min akar 5. Nah, sehingga di sini kita punya akar 3 ya kan, dikali 3 min akar 5 ya kan, 3 min akar 5. Kemudian yang penyebutnya ini kita punya 3 plus akar 5 dikali 3 min akar 5. Nah, di sini tandanya ini kan berbeda ya. Jadi kita bisa pakai rumus yang pertama tadi, yaitu kalau kita punya sini ya, A min B, atau ini A plus B ya, A plus B, A min B, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini juga kan sama ya. Di sini berarti hasilnya adalah 3 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah ini kita kalikan satu per satu ya. Akar 3 kali 3 berarti 3 akar 3. Kemudian akar 3 dikali min akar 5 berarti min akar, ya kan? 3 kali 5 itu 15. Nah, per, nah ini 3 kuadrat berarti 3 kali 3, 9 ya.
dikurangi akar 5 kuadrat, berarti akar 5 dikali akar 5 itu 5. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3 akar 3 dikurangi akar 15 per 9 kurangi 5 itu 4. Nah, begitu ya. Lanjut ke soal nomor 2. Rasionalkan bentuk akar 6 per akar 7 min 1. Nah, ini kita kerjakan 6 per akar 7 min 1. Sama dengan, kita tulis lagi soalnya 6 per akar 7 min 1, ya kan? Kita kalikan dengan yang bawah, tapi tandanya diubah. Jadi, akar 7 plus 1 per akar 7 plus 1. Nah, sehingga hasilnya adalah ini ya, 6 kali akar 7 plus 1, ya kan? Per, nah ini tandanya berbeda ya, jadi tinggal kita kuadratkan saja. Akar 7 kuadrat berarti akar 7 kali akar 7 itu hasilnya 7 ya kan, dikurangi 1 kali 1 itu 1. Nah, sehingga hasilnya adalah 6 akar 7 plus 1 per. Nah, 7 dikurangi 1 itu 6. Nah, 6-nya ini boleh dicoret ya. Sehingga hasilnya adalah akar 7 plus 1. Mudah sekali ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, rasionalkan bentuk akar 10 per akar 7 dikurangi akar 5. Nah, ini berarti juga sama ya caranya ya. Kita tulis 10 per akar 7 dikurangi akar 5. Kita kalikan dengan penyebutnya ya kan. Ini min berubah jadi plus, begitu ya. Akar 7 ditambah akar 5 per akar 7 ditambah akar 5. Nah, sehingga di sini kita peroleh 10 kita kalikan ya. 10 ini kita kalikan dengan akar 7 ditambah akar 5 per. Nah, ini tandanya berbeda ya. Jadi langsung saja akar 7 kuadrat. Akar 7 kuadrat berarti akar 7 kali akar 7, 7 ya. Dikurangi akar 5 kuadrat, berarti akar 5 kali akar 5, berarti 5. Nah, sehingga hasilnya adalah 10 dikali akar 7 plus akar 5 per 7 dikurangi 5 itu 2. Nah, di sini sehingga kita peroleh 10 bagi 2 ya. 10 bagi 2 dapat 5. Nah, ini habis ya, 1. Sehingga hasilnya adalah 5 kali akar 7 ditambah akar 5. Nah, ini bisa kita jabarkan dengan dikalikan 1 per 1 ya. Jadi, 5 dikali akar 7 itu 5 akar 7. Ditambah 5 kali akar 5 itu 5 akar 5. Nah, selesai. Mudah sekali ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir yaitu rasionalkan bentuk akar 1 min akar 5 per 1 plus akar 5. Nah, caranya ini juga sama. 1 min akar 5 per 1 plus akar 5. Nah, ini sama dengan ya. Kita tulis lagi soalnya 1 min akar 5 per 1 plus akar 5. Kita kalikan dengan penyebutnya ya kan. Tapi ubah jadi min ya. Ini kan plus, ubah jadi min. Sehingga 1 min akar 5 per 1 min akar 5. Oke, kita kalikan ya. 1 min akar 5 dikali 1 min
akar 5. Karena di sini tandanya sama, maka harus dikalikan 1/1. Jadi 1 kalikan dengan 1, kemudian 1 kalikan dengan min akar 5. Kemudian kalau sudah, gantian yang min akar 5 kali 1, min akar 5 kali min akar 5. Begitu ya. Kita kalikan 1 kali 1 itu 1. 1 kali min akar 5 berarti min akar 5. Nah, min akar 5 dikali 1 itu min akar 5. Nah, ini ya, ini gantian ini. Kemudian min akar 5 dikali min akar 5, negatif kali negatif itu positif ya. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Nah, begitu ya. Nah, ini tandanya berbeda, jadi boleh pakai cara yang kedua tadi ya. Jadi, tinggal 1 kuadrat itu 1 min. Akar 5 kuadrat berarti akar 5 kali akar 5 itu 5. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 5 itu 6 ya kan. Min akar 5, min akar 5 berarti min 2 akar 5. Nah, per 1 min 5 itu min 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 ya. Di sini berarti kita bagi 2, ini 6 bagi 2 dapat 3, ya kan? Kemudian 2 bagi 2 dapat 1. Kemudian ini min 4 bagi 2 dapat min 2, gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 3 min 1 akar 5, satunya boleh tidak ditulis, jadi min akar 5 per min 2. Nah, begitulah untuk materi merasionalkan pecahan dengan penyebutnya berbentuk akar. Oke, itu materi mengenai pangkat dan akar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Kita bisa, kita juara.